Shalom, perkenalkan nama saya Reno Fisto Kalese dengan NIM 250711010347. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu apa itu Pancasila. Secara umum, Pancasila dapat didefinisikan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau dasar. Lima sila tersebut adalah sila pertama, ketuhanan Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pengertian nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan pedoman atau petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Fungsi sebagai kompas moral, penuntun perilaku, dan pemersatu kebinekaan. Sifat tidak tertulis, hidup dalam hati dan pikiran rakyat, diwariskan secara turun-temurun. Contoh penerapan sebagai pandangan hidup. Sila pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. Sila kedua, bersikap adil dan manusiawi dalam bergaul. Sila ketiga, ikut serta dalam kerja bakti dan menjaga kerukunan di lingkungan. Sila keempat, bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan di kelas atau keluarga. Sila kelima, bersikap hemat dan tidak boros serta menghargai hasil karya orang lain. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian, Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dan mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Kedudukan hukum ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Fungsi landasan konstitusional, filosofis, dan ideologi bagi negara. Sifat tertulis, formal, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Poin yang keempat, Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan lain-lain. Landasan penyelenggaraan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dasar kebijakan politik luar dan dalam negeri, pedoman dalam pembangunan nasional. Poin yang kelima, yaitu perbedaan dan keterkaitan yang erat. Aspek sebagai pandangan hidup sebagai dasar negara. Fungsi sebagai pandangan hidup, pedoman hidup bermasyarakat sebagai dasar negara, dasar penyelenggaraan negara. Sifat sebagai pandangan hidup tidak mengikat secara hukum, sebagai dasar negara mengikat secara hukum. Bentuk sebagai pandangan hidup tidak tertulis, nilai-nilai sebagai dasar negara tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cakupan sebagai pandangan hidup, kehidupan individual dan sosial sebagai dasar negara, kehidupan bernegara dan hukum. Kita masuk pada poin yang keenam, yaitu relevansi Pancasila di era globalisasi. Memiliki tantangan yaitu globalisasi, perkembangan teknologi, radikalisme, dan intoleransi. Dan solusi dan peran kita yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila mulai dari diri sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila memiliki dua fungsi utama, sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah landasan konstitusional yang sah. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan dalam setiap tindakan kita, dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan dari sekarang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.